Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Begitulah satu puisi dari salah satu penyair yang dijuluki si binatang jalang. Dia adalah penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922. Dia dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus pelopor puisi modern. Chairil Anwar merupakan anak tunggal dari pasangan Tulus dan Saleha. Keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Jabatan terakhir sang ayah yaitu Bupati Indragiri Riau. Chairil Anwar masih memiliki ikatan keluarga dengan Sultan Syahrir yang merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Sebagai anak tunggal, Chairil Anwar selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi, Chairil cenderung memiliki sikap keras karena dia tidak ingin kehilangan apapun. Chairil Anwar memulai pendidikan di Holland Inland School atau HIS, yaitu sekolah dasar bagi orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO. Pada saat usianya mencapai 18 tahun, ia tidak lagi bersekolah. Chairil Anwar menyatakan bahwa sejak usia 15 tahun, ia sudah bertekad menjadi seniman. Setelah perceraian orang tuanya dan saat Chairil berumur 19 tahun, ia bersama ibunya pindah ke Jakarta, di mana ia berkenalan dengan dunia sastra. Walaupun tidak bisa menyelesaikan pendidikannya, Chairil dapat menguasai berbagai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Untuk mengisi waktu luangnya, ia membaca karya-karya pengarang internasional ternama seperti Rainer Maria Rilke, W.H. Auden, Archibald Maechleus, Hendrik Marsman, Gislaw Hofs. Para penulis tersebut sangat mempengaruhi tulisannya dan secara tidak langsung terhadap tatanan kesusastraan Indonesia. Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya pada tahun 1942 yang berjudul Nisan. Saat itu ia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi yang ditulis merujuk pada kematian. Saat pertama kali mengirimkan puisi-puisinya ke majalah Panji Pustaka, banyak karya Chairil yang ditolak. Salah satunya karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Ketika menjadi penyair radio Jepang di Jakarta, Chairil jatuh cinta pada Sri Ayati. Tetapi hingga akhir hayatnya, si binatang jalang itu tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Chairil terus menulis. Puisinya menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, hingga tak jarang multi-interpretasi. Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942. Saat itu ia baru berusia 20 tahun. Puisi-puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Kemudian ia memutuskan untuk menikah dengan Hapsah Wirareja pada tanggal 6 Agustus 1946. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Eva Wani Alisa. Tapi Chairil dan Hapsah bercerai pada akhir tahun 1948. Selama masa hidupnya, Chairil Anwar banyak menulis puisi dan prosa. Puisi Aku yang bermajasi hiperbola dan memiliki diksi perjuangan sampai titik darah penghabisan banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Sebelum menginjak usia 27 tahun, sejumlah penyakit telah menimpanya. Hingga menjelang akhir hayatnya, ia mengigau karena tinggi panas badannya. Dan di saat dia insaf akan dirinya, dia mengucapkan, "Tuhanku, Tuhanku." Chairil Anwar meninggal pada pukul setengah 3 sore 26 April 1949 dan dikuburkan keesok harinya. Diangkut dari kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke TPU Karet Bifak. Banyak kalangan pemuda dan orang-orang Republikan terkemuka yang mengiringnya. Makamnya dijarahi oleh ribuan pengagumnya dari masa ke masa. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairil Anwar. Seorang kritikus sastra Indonesia asal Belanda yang mengajar di Universitas Leiden, Belanda, Profesor Dr. Andries Tieu menyebutkan bahwa Chairil telah menyadari akan mati muda, seperti tema menyerah yang terdapat dalam puisi yang berjudul Yang Terampas dan Yang Putus. Selama hidupnya, Chairil Anwar telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi. Kebanyakan tidak dipublikasikan sehingga kematiannya. Puisi terakhir Chairil yang berjudul Cemara Menderai Sampai Jauh ditulis pada tahun 1949. Sedangkan karyanya yang paling terkenal berjudul Aku dan Kerawang Bekasi. Demikianlah sekilas tentang Chairil Anwar, sang binatang jalang. Lalu bagaimanakah kisah karyamu?